Baik, adik-adik, berjumpa lagi dengan channel saya di sini. Pada video kedua ini akan dibahas pesawat sederhana khusus bidang miring, di mana setiap penyajian materi akan selalu disertai dengan contoh-contoh soal UN. Ini adalah beberapa gambar bidang miring, ya. Nah, pertanyaan awalnya, ini kan jalan dari dataran rendah ke dataran tinggi. Kenapa tidak langsung dibuat lurus seperti ini? Kenapa harus berbelok-belok? Kalau mungkin sudah ada tahu jawabannya, nanti dijawab di kolom komentar. Tapi kalau belum, misalnya kenapa ya seperti itu misalnya bingung juga ya. Ya ini saksikan terus penyajian materi pada bagian ini. Nanti akan kalian ketemu jawabannya. Oke, untuk pengertian bidang miring. Bidang miring merupakan bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut terhadap lantai. Ini ya, ini bidang miring. Dia akan membentuk sudut terhadap lantai. Lantainya kan ini yang arah mendatar ini. Nah, sudutnya mana? Ini dia. Dia membentuk sudut terhadap lantai sebesar theta. Kemudian kalau saya sajikan diagram gayanya akan menjadi seperti ini. Gambar yang di kanan ini. Nah, ini misalnya bendanya yang akan dipindah ini, dia kan benda itu karena mempunyai massa kan selalu mempunyai gaya berat yang arahnya ke pusat bumi atau ke bawah. Yaitu simbolnya W. Kemudian biar benda ini berpindah dari posisi A katakanlah ke posisi B kan harus ditarik atau didorong dengan gaya F sesuai dengan arah bidang miringnya. Nah itu. Kemudian ini ada panjang bidang miring dari posisi A sampai posisi B, yaitu saya disimbolkan dengan S. Dan ada ketinggian bidang miring ini ya dari tanah sampai posisi B itu setinggi H. Sehingga syarat keseimbangan untuk bidang miring itu rumusnya adalah F kali S sama dengan W kali H. Biar tidak tertukar nanti jangan sampai F kali H, maka ini lihat F itu jalannya kan di bidang miring ini atau searah dengan bidang miring ini yaitu S. Jadi pasangnya F kali S, cari yang arahnya sama. Kemudian W itu kan arah naik turun. Cari di sini yang arah naik turun itu kan H, berarti W pasangannya H. Jelas ya. Nih F pasangannya S. Jelas? Kemudian untuk keuntungan mekanisnya, keuntungan mekanis kan selalu kita harapkan biar pesawat sederhana itu atau bidang miring ini menghasilkan keuntungan mekanis yang besar. Dengan menghasilkan keuntungan mekanis yang besar, otomatis akan mengeluarkan gaya yang kecil, sehingga ini keuntungan mekanis dan gaya itu berbanding terbalik. Kemudian pada bidang miring ini, untuk mendapatkan keuntungan mekanis yang besar, apakah kita tinggikan posisi bidang miring itu apa rendahkan? Ya, otomatis kita harus rendahkan biar dia semakin landai. Untuk semakin landai semakin mudah memindahkan benda itu pada bidang miring, sehingga hanya usahakan dibuat sekecil-kecilnya. Nah, kalau misalnya hanya tetap saja segini misalnya, apa yang harus dilakukan biar semakin landai? Ya, bidang miringnya diperpanjang. Gunakan bidang miring semakin panjang sehingga S-nya gunakan yang sebesar-besarnya. Jelas ya, itu keuntungan mekanisnya. Kemudian prinsip bidang miring dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Saya akan bahas beberapa contoh gambarnya saja. Ini yang bagian ini saya akan bahas pertama. Ini kan kalau benda ini kalau diangkat langsung ke posisi ketinggian ini kan akan berat. Sehingga cara yang lebih mudah dilakukan apa? Ya gunakan bidang miring. Sehingga ini tinggal dorong, bisa naik ke ketinggian yang di posisi anggaplah posisi A ini. Oke. Kemudian, nah pertanyaan yang tadi, kenapa ini dibuat berbelok-belok? Sudah ketemu jawaban kalian? Kenapa nggak lurus? Ya kalau dibuat lurus, otomatis gaya yang dikeluarkan akan besar sekali nanti, baik mobil atau motor. Sehingga kalau misalnya jangan salah-salah nanti truk misalnya bermuatan pasir penuh, nanyak dengan jalan lurus begini, di tengah-tengah misalnya nyangkut salah oper gigi, otomatis dia akan mundur lagi, sehingga terjadilah kecelakaan.
Nah, kemudian tujuannya dibuat berbelok-belok ini adalah biar gaya yang dikeluarkan oleh mesin mobil itu semakin kecil, sudah bisa menyebabkan mobil itu bisa naik sampai ke ketinggian di katakanlah posisi B dari posisi A. Nah, kelemahannya apa? Kelemahan bidang miring ini adalah dia akan menempuh lintasan semakin panjang. Ini kan jalannya dibuat berbelok-belok kan berarti lintasnya yang tempuh akan semakin panjang, tetapi akan lebih mudah atau lebih kecil gaya yang dikeluarkan. Berarti ada plus minusnya. Oke, sudah ya. Kemudian saya ambil ini satu saja, misalnya ini kapak. Kapak ini kenapa masuk bidang miring? Kan pada kapak ini ada permukaan yang tebal, nih ya, bagian sini sampai di sini mungkin masih tebalnya sama, dan di bagian ujung ini dibuat setipis-tipisnya sehingga akan terbentuk uh, pola bidang yang miring. Itu yang menyebabkan kapak ini termasuk kategori bidang miring. Nah, untuk gambar lainnya kalian sudah pasti bisa menentukan kenapa dia masuk kategori bidang miring. Oke, next ke contoh soal. Dari keempat saluran di atas yang menggunakan posisi bidang miring. Oke, untuk yang ini kan pengungkit tuas. Ini juga sama penyebut baku pengungkit tuas. Berarti yang ada pilihan 3 4 pasti salah. Ini salah, ini salah, ini salah. Jadi sinyal 1 dan 2. Oke, next. Pada gambar bidang miring berikut. Sebuah balok dengan berat 300 Newton. Berarti W-nya ini 300 Newton. Kita kan pada bidang miring pada gambar di atas. Besar gaya yang diperlukan untuk menarik balok dari P ke Q. Oke, F-nya ini berarti diminta. Berapa dia? Nah, ini kan ada 5 meter. 5 meter itu kan berarti ini bidang miringnya berarti kan S. S-nya 5 meter, kemudian H-nya 3 meter ketinggiannya. Nah, untuk menghitung ini gunakan saja syarat keseimbangan bidang miring tadi, yaitu pasangkan F dengan F itu kan jalurnya di S, bidang miring ini ya. Berarti F kali S sama dengan W kan arah naik turun. Nah, arah naik turun ini kan ketinggian, berarti W kali H. F S-nya tadi berapa? 5 ya. 5 sama dengan W-nya 300 kali H. H-nya kan 3 meter. Oke, untuk F, nah 5 dengan 300 kan bisa sama-sama dibagi 5. Ini sisa 1. Ini 300-nya bagi 5 kan sisa 60 kali 3. Karena 3 yang belum diapa-apakan. 3 F kalikan tetap F. Berarti 60 kali 3 kan 180 Newton. Berarti gaya yang dikeluarkan atau diperlukan sebesar 180 Newton. Pilihan B. Next, soal berikutnya. Sebuah benda dengan berat 180 Newton. Berat ya. Di W dengan 180 Newton. Dinaikkan ke ketinggian 2,5 meter. Berarti hanya 2,5 meter. Keuntungan mekanis yang diterapkan 6. Keuntungan mekanis yang diketahui 6. Berapa jarak tempuh? Oke, berarti kan A jarak tempuh pada bidang miring. Berarti kan S yang minta. S-nya berapa? Yang bidang miringnya ya. Dan B kuasanya atau gayanya berapa. Nah, hitung saja sekarang. Keuntungan mekanis itu kan tadi sudah bisa perbandingan antara gaya dengan gaya atau panjang bidang miring dengan ketinggiannya. Nah, di sini yang pertama dicarikan S, berarti gunakan keuntungan mekanis yang mengandung S, kan S per H. Karena keuntungan mekanis itu akan didapat sebesar-besarnya jika S-nya semakin banyak, H-nya makin kecil. Begitu. Jadi kan KM-nya 6, karena harapannya 6, S-nya tetap S, H-nya 2,5. Aduh, pindah sekarang ini 2,5 ke ruas ini kan menjadi kali 6 kali 2,5 sama dengan S. Berarti kan 6 kali 2,5 kan 15 sama dengan S. Berarti panjang bidang miring itu adalah 15 meter. Sudah terjawab untuk pilihan yang poin A. Kemudian poin B-nya, berapa kuasa yang diperlukan? Oke, untuk menjawab ini bisa gunakan syarat keseimbangan, tapi ini lebih cepat gunakan rumus keuntungan mekanis. Sekarang kan perbandingkan antara gaya dengan gaya, kan itu. Ingat, keuntungan mekanis itu diperoleh besar kalau gayanya yang diperlukan sekecil-kecilnya, artinya terbalik dengan F. Nah, ini dengan W. Keuntungan mekanisnya harapannya kan di 6.
W-nya adalah 180, F-nya berapa kan itu? Ini tukar, F pindah ke ruas kiri kan jadi 6F. Itu kan sama dengan 180 kan itu. Nah, 6 yang pindah ke sini kan dibagi, berarti kan F 180 per 6. Berarti F-nya 30 Newton. Berarti kuasa yang diperlukan adalah 30 Newton. Oke, demikianlah video untuk penyajian materi pada konsep bidang miringnya. Jika ada pertanyaan atau ada hal-hal yang perlu didiskusikan, silakan di kolom komentar. Jangan lupa di like, di subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya bagi yang baru menyaksikan video ini. Dan nanti kalian mendapatkan notifikasi pemberitahuan video-video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.